warahmatullahi wabarakatuh. Ini penyamakan sistem pencernaan. Iya. Sistem pencernaan manusia itu meliputi Kita mau video yang itu tahu. disebutin ya. Enggak, tapi tadi kata kamu bilang apa? Iya, di shoot aja kawan. Menurut sistem pencernaan pada manusia, proses sistem pencernaan makanan dimulai dari mulut. Di sini terjadi dua jenis pencernaan sekaligus, yaitu pencernaan mekanik dan enzimatis. Pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi yang umumnya menjadi bagian-bagian kecil, sedangkan pencernaan enzimatis dibantu oleh air liur dari kelenjar lidah, kulit, enzim, amilase untuk membaca karbohidrat. Lidah membantu mencampur makanan dan mendorong tahap berikutnya. Selanjutnya, makanan masuk ke faring, lalu ke trombonan esofagus. Pada bagian ini, makanan tidak dicerna, tapi didorong dari gerakan peristaltik, yaitu kontraksi otot secara berjamaah. Setelah itu, makanan sampai di lambung. Di lambung terjadi pencernaan mekanik melalui perbandingan dan pencernaan enzimatis mengandalkan asam lambung. Dan enzim seperti pepsin yang berfungsi menghancur protein menjadi molekul yang lebih sederhana. Kemudian, pankreas membantu proses pencernaan secara intrahepatik. Pankreas menghasilkan enzim-enzim penting seperti antihistamin, karbohidrat, glikase untuk lemak, dan tripsin untuk protein. Enzim-enzim ini dialirkan ke usus halus untuk membantu mencegah makanan menjadi zat yang lebih sederhana. Selain itu, pankreas juga menghasilkan cairan bikarbonat yang berfungsi menetralkan asam dari lambung agar tidak merusak usus. Usus halus merupakan tempat utama terjadinya pencernaan dan penyerapan zat makanan. Di sini makanan yang sudah dicerna di lambung akan diproses lebih lanjut ke dalam enzim dari pankreas dan cairan. Setelah itu, zat-zat seperti glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral akan diserap ke dalam darah melalui dinding usus. Usus halus memiliki permukaan yang luas, sehingga penyerapan dapat berlangsung secara maksimal. Usus besar berfungsi untuk menyerap air dan sisa mineral dari makanan yang tidak tercerna. Setelah air diserap, sisa makanan akan menjadi lebih padat dan membentuk proses. Di dalam usus besar juga terdapat bakteri baik yang membantu menguraikan sisa makanan serta menghasilkan vitamin tertentu yang bermanfaat bagi tubuh. Appendix adalah bagian kecil yang menempel pada usus besar. Walaupun tidak berperan dalam pencernaan, appendix memiliki fungsi sebagai tempat penyambung bakteri baik yang dapat membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan dan sistem pencernaan. Itu merupakan bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara fases. Ketika fases sudah terkumpul dan cukup banyak, rektum akan memberikan sinyal ke otak sehingga timbul keinginan untuk buang air besar. Anus adalah bagian paling akhir dari saluran pencernaan. Fungsinya adalah mengeluarkan fases dari dalam tubuh. Proses ini diatur oleh otot sphincter yang dapat membuka dan menutup sehingga pengeluaran fases dapat dikontrol. Enzim dari pankreas membantu mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Sementara empedu membantu mengemulsikan lemak. Proses penyerapan nutrisi utama menjadi hipofizum dan nilai lain, di mana zat-zat makanan diserap ke dalam darah. Kesimpulannya, sistem pencernaan manusia bekerja secara beruntun mulai dari mulut hingga anus dengan melibatkan pencernaan mekanik dan enzimatis untuk mengubah makanan menjadi zat dan yang dapat diserap oleh tubuh. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.